may yudlil fala asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin amma pembahasan kita bahas kait dengan bulan ini, Pak, Dzulhijjah. Perlu diketahui para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah, wal fajri wa layalin, dan demi waktu fajar dan demi 10 hari. Walaupun sebagian ahlu tafsir berselisih apakah yang dimaksud dengan ayat ini, tetapi pendapat yang paling kuat ini pun berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain al-fajri di situ adalah Yomul Adha, hari penyembelihan. Jadi demi waktu fajar, demi hari penyembelihan. Walayalin asr adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal asra asrul adha wal witru yaumu arafah wasyaf'u yaum an-nahar. 10 hari yang dimaksud adalah dia 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hari ganjil adalah yaumu arafah dan genap adalah hari penyembelihan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah. Ulama-ulama tafsir mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, maka menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut, kemuliaan dari makhluk tersebut. 10 hari awal ini banyak yang kita tidak ketahui, Pak. Lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan siang harinya. Kalau 10 hari terakhir Ramadan itu malamnya. Tapi kalau 10 hari awal Dzulhijjah siang harinya lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi dengan hari-hari yang lainnya. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ilallah min hadihil ayyamil asr. Tidak ada suatu amalan soleh yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai, melebihi dari amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah awal. Sampai para sahabat mengatakan, qalu walal jihad ya Rasulullah SAW. Tidak juga jihad. Artinya mereka yang melakukan sholat pada hari ini, mereka yang melakukan sedekah pada hari ini, mereka yang melakukan puasa pada hari ini, dilipat gandakan, akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di luar bulan Dzulhijjah. Maka ini satu keutamaan ini, Pak. Makanya hari ini siang harinya lebih utama daripada hari-hari di luar bulan Dzulhijjah. Nah, amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Ini, Pak. Di antara amalan yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini adalah yang pertama, takbir, tahmid, tahlil, Pak. Jadi takbir, tahmid, tahlil itu sudah syariatkan dari tanggal 1, Pak. Ketika Kemenak itu sudah mengumumkan bahwasannya malam Ahad kemarin atau malam Sabtu, malam Ahad, malam Sabtu ya, malam Sabtu telah diumumkan, berarti malamnya itu sudah disyariatkan untuk takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28, supaya mereka menyaksikan berbagai macam manfaat dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah di waktu yang ditentukan.
Makanya kalau takbir tahmid dan tahlil di Zulhijjah Pak, itu ada dua. Takbirnya mutlak dan takbirnya muqayyad. Mutlak itu dari kapan? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti hari Arafah. Ketika nanti jamaah haji yang ada di Mekah, mereka sudah di Arafah di waktu subuh, berhenti. Udah nggak mutlak lagi, tapi muqayyad. Bagaimana muqayyad? Dilakukannya setelah sholat. Makanya para jamaah sering lihat orang-orang yang di masjid ketika setelah sholat Idul Adha, maka apa? Mereka takbir, tahmid, dan tahlil. Sampai apa? Ayamut tasyrik. Sampai tanggal 13 Zulhijjah, asarnya selesai. Maghribnya nggak boleh lagi takbiran. Kenapa? Karena takbirnya sudah muqayyad. Dikatakan Pak dalam satu riwayat, sampai Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan juga Abu Hurairah mengatakan, kalau dia keluar dari rumah menuju ke pasar-pasar yang ada, mereka takbir, tahmid, tahlil. Ini disyariatkan Pak. Misalkan Bapak di ruangan, misalkan Bapak ingin pergi ke tempat makan, bagaimanapun takbir, tahmid disyariatkan. Walaupun dengan lirih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, sedekah. Yang bisa kita lakukan di sini sedekah. Dari rezeki-rezeki yang telah Allah berikan, berbanyak sedekah di bulan ini. Kemudian yang ketiga bisa tilawatul Quran, membaca Quran. Quran kita ini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Pak. 14 abad. Bagaimana mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini masya Allah, Pak. Saya pernah mendengar seorang tokoh, dia mengatakan tidak akan bisa untuk menjatuhkan Islam. Kenapa tidak bisa menjatuhkan Islam? Karena Islam dikuatkan dengan 3 hal. Pertama sirah, kedua hadis, dan ketiga Al-Quran. Dan ketiga-tiganya ini selaras. Cuman sekarang adalah kita jarangnya baca Quran. 14 abad itu sudah membuktikan Pak Michael Hart. Ketika dikumpulkan oleh orang-orang Inggris gara-gara membuat satu buku yang namanya 100 tokoh paling pengaruh di dunia. Yang menempatkan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia katakan Pak? Kenapa kok menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nomor 1? Apa kata dia katakan? Karena tidak akan mungkin suatu kedustaan dipertahankan selama 14 abad. Kalau seandainya Al-Quran itu adalah syair, kalau seandainya Al-Quran itu adalah dongeng, tidak akan mungkin bisa bertahan 14 abad. Cuman kita yang sebagai umatnya banyak tidak mau membaca Quran. Walaupun dalam satu hari, 1 baris, 3 baris. Benar kata Nabi SAW, bahwasanya akan datang suatu kaum setelahku yang dia meninggalkan Quran. Kenapa? Membacanya saja malas. Apalagi mentadaburi. Apalagi untuk melembutkan hati kita. Padahal Masya Allah Pak, kalau kita merasa waktu kita itu banyak kebuang, cara memperbaiki itu apa Pak? Coba sempatkan waktu baca Quran. Makanya kemarin itu Ramadan itu sebagai pembelajaran kita. Dan sekarang Zulhijjah pun pembelajaran bagi kita untuk bisa merekatkan lagi dengan Quran. Ketiga adalah kalau memang mampu haji dan umroh. Kalau memang mampu, cuman kan Pak, semuanya ada kota, jangan dipaksakan. Apalagi sekarang yang terjadi, naudzubillah min dzalik, pemerintah mengatakan 100.000 orang Indonesia nggak kembali itu Pak. Dikatakan. Jangan sampai memaksakan. Pak, kami alhamdulillah Pak, ketika masih belajar di Masjidil Haram, itu hampir tiap tahun kita berangkat haji. Jadi memang nggak sembarangan Pak. Sampai kemarin itu terakhir saya haji itu Pak, pas terjadinya di Mina itu kecelakaan, 5.000 jemaah haji itu meninggal dunia. Nggak sembarangan Pak. Kenapa kok pemerintah itu mengatur? Karena untuk maslahat kita. Sampai saya pernah Pak, pas habis lontar jumroh itu mau ke camp, Masya Allah itu Pak, itu kalau nggak dipegang sama teman saya badannya gede, itu udah keinjek-injek Pak. Karena apa? Memang padat. Jangankan haji, kemarin saya berangkat umroh Ramadan,
itu bisa di angka 13 juta, Pak. Musim Ramadan toh. Apalagi musim haji. Dalam waktu 6 hari berada dalam satu tempat. Oleh sebab itulah pemerintah membatasi dan mengatur itu semua. Dan yang terakhir, Pak, yang bisa kita lakukan adalah al-udhiyah, nyembelih. Ini, Pak, yang banyak di antara kita pun tidak mau memaksakan masalah penyembelihan. Bahkan di antara puncaknya dari 10 hari Zulhijjah itu adalah menyembelih. Mengacur apa mengalirkan darah hewan sembelihan bukan untuk manusia, bukan untuk sesembahan kecuali hanya untuk Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau dan sembelilah hewan sembelihan. Kalau seandainya kita tuh punya niat, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kemarin saya dapat kabar, ada di Jawa Tengah seorang nenek, saking ingin mengantarkan tetangganya untuk ke bandara karena berangkat haji, akhirnya ketinggalan bis. Bisnya udah nggak muat. Akhirnya apa? Dia sewa online, ojek online, Pak. Ojek online. Pokoknya bagaimana saya antarkan tetangga itu, Pak. Bayar berapa? 600.000, Pak. Diantarkan ke Solo. Pulang lagi ke rumahnya. Akhirnya beritanya viral. Masya Allah, Pak. Akhirnya masyarakatnya, Pak, dengan secara sukarela kumpulkan uang agar si nenek ini bisa umroh. Ada lagi, Pak, yang suami istri kerjanya apa? Masya Allah, Pak. Dan ini pun sejalan dengan cerita dulu saya tinggal di Priuk, Pak. Ada tukang daun pisang. Tiap harinya nabungin 5.000 perak, Pak. Tiap hari. Alhamdulillah berangkat haji, Pak. Sama juga al-udhiyah, sembelihan. Berapa banyak yang kita dapatkan? Ada seorang nenek juga di Jawa Tengah. Masya Allah, tiap tahun gak pernah ketinggalan menyembelih. Ada seorang anak di Depok, kalau tidak salah 7 orang. Mereka sama teman-temannya kumpulkan untuk menyembelih. Kita jemaah, kalau kita benar-benar niat, Pak, Masya Allah, insya Allah bisa, Pak. Kalau memang terasa berat al-udhiyah, Pak, coba nanti di tanggal 11 Zulhijjah atau tanggal 12 atau tanggal 13. Kalau memang alasannya masih mahal misalkan, Pak, karena tanggal 11, 12, 13 itu udah pada murah itu, Pak. Itu. Nah, coba di situ. Kalau kita masih, maka apa? Tidak ada alasan, jemaah. Karena, Pak, mungkin kita bisa makan daging setiap saat. Tetapi demi Allah, Pak, demi Allah, saya itu pernah ngikut sama tim kami, Pak, untuk menangani daging itu, Pak. Sampai ada, Pak, satu keluarga itu, dindingnya itu kayu, tanah, alasnya itu, Pak. Subhanallah, Pak. Sampai kadang-kadang di hari Idul Adha saja, kalau tidak ada yang ngasih dari masjid, dia nggak akan bisa makan daging itu, Pak. Dan itu kenyataan, jemaah. Makanya kenapa ada syariat di dalam Idul Adha, daging, Idul Fitri, ada beras. Itulah Islam, perhatiannya yang Masya Allah. Nah, bagi kita yang mampu, coba dari rezeki yang ada itu, berikan kepada saudara kita, semampu kita. Nggak mesti bagus, nggak mesti yang benar-benar sempurna, semampunya kita. Karena ini adalah rutinitas tahunan kita, agar bisa berbagi kepada sesama kita. Inilah, Pak, di antara yang bisa kita amalkan di hari Zulhijjah ini. Jadi ini udah tanggal berapa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini hari keempat. Masih ada 6 hari lagi nih, Pak. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya para jamaah yang punya kesusahan dalam masalah, mungkin orang tuanya sakit, anaknya sakit, istrinya atau orang-orang yang terdekat. Di waktu-waktu ini banyak berdoa, karena ini adalah hari-hari yang terbaik untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi